Berapa amin? Amin. 1, 3. Sampai ya. Baiklah hamba, katakanlah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Sama-sama. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Baiklah, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, saya akan memberikan tema yaitu Engineer Christ atau Insinyur Kristus. Seorang insinyur adalah seorang yang dipercayakan dalam sebuah bagian atau dalam suatu pekerjaan, dipercayakan untuk memimpin sebuah pekerjaan, atau dikenal dengan istilahnya seorang ahli, misalnya ahli mesin, ahli konstruksi, ahli elektronik. Nah, di sini mengapa saya memberikan tema kita sebagai Insinyur Kristus? Karena kita juga dipanggil di tempat ini untuk menjadi Insinyur Kristus, yaitu kita telah dipercayakan Kristus dengan tugas yaitu menjadi pelayan Tuhan. Amin. Amin. Baik, di sini kita akan belajar bersama-sama yaitu bagaimana sikap kita sebagai Insinyur Kristus atau sebagai pelayan Kristus. Yang pertama, harus taat. Seperti yang terdapat pada ayat yang ke-22, saya akan bacakannya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, di sini ayat ini mengajar kita untuk taat. Yang pertama, kita harus taat kepada pemimpin kita. Kita di tempat ini khususnya kita harus taat kepada pemimpin kita di asrama, yaitu ibu asrama kita. Dan dalam kitab Kolose ini yang terdapat pasal 3 ini mengajarkan kita taat seperti taat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kita bisa melihatnya dalam ayat yang ke-24. Kamu telah menerima bagian yang ditentukan bagimu bagi upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Ya, di sini sudah jelas sekali bahwa Tuhan kita sebagai pekerja, kita harus taat kepada Tuhan kita. Yaitu Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Itu salah satu, dan kepada orang-orang yang menjadi pemimpin kita di dunia ini. Contohnya kita di asrama ini dipimpin oleh ibu asrama. Kita harus taat. Taat dengan cara kita harus melakukan firman, melakukan segenap perintah Tuhan. Kalau kita di tempat ini kita harus taat dengan peraturan yang telah dibuat ibu asrama kita, itu harus kita taati. Ada sebuah ilustrasi seorang anak dalam keluarga, dia memiliki sangat hobi dengan binatang-binatang. Pada suatu ketika anak itu bermain di perkarangan rumahnya. Dia sedang mengamati seekor kupu-kupu atau yang sedang terbang di taman. Tiba-tiba anak-anak itu dia tidak melihat bahwa ada bahaya. Ada seekor ular di pohon yang ingin mengintai atau ingin segera untuk melahap anak itu. Tapi dalam keadaan seperti itu, dia masih belum sadar. Tiba-tiba seorang ayahnya tuh menghampirinya dan berkata, segeralah berlari untuk tunduk, jangan berlari atau jongkok. Dan anak itu pun mematuhi perkataan ayahnya itu. Nah, mengapa ayahnya tidak mengambil langsung anaknya itu? Karena jika dia terlalu banyak gerak atau terlalu banyak melakukan gerakan, maka ular itu akan memakannya atau membinasakan anak itu. Tapi anak itu dengan taat, dia mendengarkan perkataan orang tuanya atau ayahnya itu. Dia
diperintahkan oleh bapaknya itu. Tiba-tiba anak itu sudah langsung dipelukkan bapaknya. Nah, demikian dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki ketaatan. Apapun yang diperintahkan oleh pemimpin kita harus taat. Yang kedua, bahwa sikap kita sebagai insinyur Kristus, yaitu kita bekerja dengan tulus. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Bekerja dengan tulus atau tanpa rasa paksaan. Tanpa rasa paksaan, tanpa pamrih kita bekerja. Karena kita tahu bahwa ketika kita di tempat ini, kita bekerja itu pelayanan untuk Tuhan. Maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, kita tidak bekerja dengan bersungut-sungut atau tanpa rasa paksaan. Dalam pelayanan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dan jangan ada karena motivasi kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus bekerja sungguh-sungguh. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu bekerja dengan sungguh-sungguh atau dengan tulus hati, tanpa rasa paksaan. Untuk itu marilah kita di tempat ini, kita semua yang ada di tempat ini, ketika kita mengerjakan sesuatu, khususnya untuk melayani Tuhan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, sikap kita sebagai insinyur Kristus atau sebagai pelayan Kristus, yaitu yang paling penting, itu adalah takut akan Tuhan. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-24. Saya akan baca ke-24 dan 25. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Di sini kita harus memiliki sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita takut secara seperti kita sesama manusia. Takut karena melihat mungkin teman kita atau seorang yang lebih kuat daripada kita. Tapi takut di sini itu rasa sadar kita bahwa kita ini ciptaan. Kita bukan kita tidak ada apa-apanya. Maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kita harus melakukan atau menjauhkan segala larangan Tuhan atau kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menjauhkan seperti kehidupan di dunia ini yang masih suka pesta pora mabuk-mabukan. Kita harus menjauhkan karena Tuhan tidak senang dengan hal itu. Karena Tuhan tidak senang dengan dosa-dosa yang seperti itu. Mari kita tinggalkan segenap perbuatan kita yang seperti itu, dan kita harus hidup takut akan Tuhan, menjalankan segenap perintah-perintah Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, bahwa bagaimana supaya kita memiliki sikap kita sebagai insinyur Kristus. Yang pertama, kita harus taat kepada pemimpin kita, taat kepada Tuhan, taat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Dan dalam bertaat kita harus menghargai teman-teman kita maupun orang yang lebih muda yang dari kita harus hargai. Yang kedua, kita bekerja dengan tulus, jangan pernah pamrih, karena kita tahu ini sebuah pelayanan untuk Tuhan. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita harus takut akan Tuhan. Itu yang paling penting, sebab kita tahu kita ini nggak ada apa-apanya.